Pertanyaan berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita pindah. Halil insanu yubasyaru bin naimi awil adzabi indal ihtidhar. Apakah seseorang yang meninggal dunia itu, ya, bukan di kuburan Pak ya, saat-saat dia hendak meninggal, ya, detik-detik dia wafat, ya, itu apakah ada nikmat atau azab pada saat-saat yang seperti itu? Ya, jawabannya iya. Ya, berdasarkan informasi dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ya sekali lagi kita sering sampaikan, bicara alam barzah ini kan tidak boleh ngarang gitu ya. Semua saya lihat hadis-hadis yang ada dimuat di buku ini semua sudah ditahqiq ya oleh ulama-ulama hadis, diantaranya adalah Syekh Al-Albani yang kita kenal sebagai pakar hadis. Salah satu hadis yang ayat yang kita bisa pergunakan bahwa orang-orang yang akan sakaratul maut itu diberi kabar gembira. Firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ada orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, mereka dalam keadaan baik. Ya, mereka dalam keadaan baik. Apa kata malaikat kepada orang-orang yang akan mengakhiri hidupnya itu? Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya, selamat atas kalian. Selamat atas kalian dengan sebab amal-amal kalian. Diperhatikan baik-baik Bapak dan Ibu sekalian. Di sini ada dialog yang kita tidak lihat. Itu terjadi antara orang-orang mukmin yang baik ketika akan mengakhiri hidup mereka. Ayat yang kedua adalah ayat yang sering kita dengar ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang berkata bahwa Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di jalan itu, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka malaikat. Kapan mereka turun? Ya. Seorang tabi'in, mufassir besar di kalangan tabi'in, namanya Mujahid bin Jabir, berkata itu indal maut. Ya, itu terjadi, malaikat itu turun terjadi pada mereka saat mereka akan mengalami sakaratul maut. Apa kata mereka? Allah tahzanu, ya, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hari ini kalian jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah akan surga. Bergembiralah akan surga, ya, karena surga itu sesuatu yang dijanjikan untuk kalian. Perhatikan baik-baik peristiwa-peristiwa ini, kita bisa memahami bahwa orang-orang yang mukmin yang sakaratul maut itu sedang mendapatkan berita gembira. Ya, sedang akan mendapatkan berita gembira. Dan Bapak dan Ibu sekalian, malaikat yang mencabut nyawa mereka itu tidak disebut dengan malaikat maut, tapi malaikat rahmat. Sekaligus menandakan bahwa rahmat itu, kasih sayang itu akan diperlakukan kepada mereka. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi berkata, innal mu'mina idza hadarahul maut hadarathu malaikatur rahmah. Ya, sesungguhnya seorang mukmin itu apabila hendak meninggal dunia, dia didatangi oleh malaikat rahmat. Nah, siapa malaikat rahmat ini? Itu bawahannya malaikat maut. Jadi malaikat itu maut itu punya bawahan. Satu malaikat azab, satu malaikat rahmat. Kalau malaikat azab perginya ke orang-orang yang kufur kepada Allah, malaikat rahmat itu datangnya kepada orang-orang yang beriman. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala,
Hatta idza jaa ahadul maut tawaffathu rusuluna. Apabila mereka didatangi oleh kematian, mereka akan didatangi oleh rasul-rasul kami. Perhatikan, rasul-rasul kami. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu hadis ya, dari sekian banyak hadis yang saya bacakan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang menginformasikan tentang kejadian ya, sekaligus berita gembira kepada orang-orang mati yang akan wafat meninggalkan dunia untuk orang-orang beriman. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dihasilkan oleh Al-Albani dalam kitab Sahih beliau. Apabila seorang hamba beriman hendak terputus hubungannya dengan dunia dan akan menghadap akhirat, dia dituruni oleh malaikat dari langit. Itu wujud. Malaikat itu memiliki wajah yang putih, seperti layaknya syams, matahari. Mungkin kita tidak melihat, tapi ini yang terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ma'ahum kafnun min akfanil jannati. Mereka itu membawa kafan-kafan dari surga. Ya, jadi dibawa dari atas menemui calon mayit itu. Wa khunutun min khunutil jannati. Mereka membawa wewangian surga. Ya, kemudian setelah itu dia duduk di samping calon mayit itu. Duduk di situ. Ya. Kadang-kadang dia duduk di bagian atas kepalanya. Makanya kalau ada orang meninggal itu kan matanya terbelalak ke atas. Ya kan? Nah, dia mengikuti arah malaikat itu. Makanya orang yang datang itu tutup bagian kepalanya, matanya. Ya. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Ya. Ukhruji ayyatuhan nafsu thayyibah. Wahai jiwa yang baik, keluarlah. Kana fil jasadi at-thayyibi ukhruji hamidah. Wahai jiwa yang baik, keluarlah atau berpisahlah dari badan yang baik. Ya. Wa abshiri bi ruhi wa raihan. Bergembiralah akan masa depanmu. Ya. Rabbun ghaira ghadban. Engkau akan bertemu dengan Rabbmu yang tidak marah. Fala yazal yuqalu laha. Kalimat-kalimat ini selalu diperdengarkan kepada si calon mayit itu sampai dia merasa senang. Dia merasa senang. Nah, kalau sudah senang baru dia keluar. Cuma kan kita tidak tahu kan apa yang terjadi. Tapi itu yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, berdasarkan ayat yang tadi dengan informasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain kata Nabi, sesungguhnya seorang mukmin itu apabila maut sudah mendekati dia, ayinu ma yu'ain, dia akan melihat apa yang dia lihat. Ya. Inisiatif dari lembaga Nirlaba Energy. Sampai kemudian wallahu yuhibbu liqa'ahu, Allah kemudian senang berjumpa dengan dia. Nah, kalau sudah senang, biasanya dia keluar. Jadi ruh itu sesuatu yang tidak mati. Ruh itu sesuatu yang Allah titipkan ke kita. Diamanahkan untuk hidup beberapa puluh tahun. Kalau sudah mau mati, ruh itu dihidupkan kembali. Dan jasadnya dibiarkan mati. Ya. Kenapa sampai ada sebaliknya Bapak dan Ibu sekalian, cerita-cerita orang kufur yang meninggal itu sebaliknya. Ya, jadi kita berarti tidak perlu dijelaskan kan? Nah, tinggal balik saja logikanya. Orang-orang yang kufur itu akan mengalami yang namanya
berita-berita buruk ya. Nah, cuman Allah menjelaskan kenapa mereka harus mendapatkan di akhir eh, hidupnya itu mendapatkan hal-hal yang buruk. Banyak ayat-ayat yang kalau saya baca panjang, tapi saya simpulkan bahwa Allah mengatakan dzalika bima qaddamat aydikum. Ya, kenapa kalian disiksa waktu meninggal itu? Karena sebab ulah kalian sendiri waktu di dunia. Ya, diisi dengan pembangkangan, diisi dengan maksiat, diisi dengan melawan kebenaran, jauh dari perintah. Ya kan? Dzalika bima qaddamat aydikum. Itu alasannya. Alasan kedua Allah menyebutkan ya, dzalika bi annahum taba'u ma askhatallahu wa karihu ridwanahu. Itu disebabkan karena kalian suka membuat Allah itu marah. Ya, dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang kufur itu ya. Alasan ketiga ya, perhatikan al-yauma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kalian diberikan azab yang menghinakan bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Karena sewaktu di dunia kalian banyak mengisinya dengan ucapan-ucapan yang buruk kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pantas hari ini kalau diberikan itu semua. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu permintaan orang-orang yang kufur itu, yang sakaratul maut itu disebutkan oleh Allah ya. Apa permintaan mereka? La'alli a'malu solihan fi matarakt. Ya Allah, boleh nggak saya kembali lagi ke dunia? Boleh tidak saya kembali ke dunia? Untuk apa? Beramal walaupun hanya satu amal saja. Katanya Allah nggak boleh, sekarang udah waktunya mati. Ya kan? Walaupun Allah mengetahui innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat-kalimat yang mereka utarakan, tapi nggak nggak mungkin dilakukan lagi. Kalau disuruh balik, ya sama lagi dengan pertama. Makanya Allah mengatakan, walau ruddu la'adu limanuhu. Kalau mereka dikembalikan ke sana ke dunia, pasti akan mengulang kezoliman-kezoliman yang pernah mereka sudah lakukan. Jadi Allah mau di prank kayak gitu bahasa kita lah. Ya kan? Tapi itu Allah tahu bahwa itu adalah ucapan-ucapan palsu yang mereka lakukan. Nah, saya kira ini informasi-informasi Al-Quran yang bisa kita tangkap tentang gambaran orang-orang beriman dan gambaran orang-orang yang kufur ketika apa namanya menghadapi sakaratul maut.